dulu tuh nyokap penyanyi Minang. Jadi mungkin nggak sempat masuk dapur rekaman, jadinya masuk dapur rumah. Benar-benar dapur masak. Berarti lo ternyata proyek ambisius nyokap. Lebih tepatnya sih kayaknya. Nah ternyata dari antara tempat toko kaset yang gue singgahin nantinya gitu, ada yang ngeh kalau itu gue. Iya bang, Ambo Sobo langsung dia penyanyinya kayak gitu kan. Ambo Satyo Harimamutan lagunya pokoknya gitu-gitu. Sedikit. Gimana sih Raka, gue lupa. Umbang babega indahnya hingga. Berada hari ini kedatangan salah satu wanita berprestasi. Oh gila, cantik. Oh, suaranya bagus. Mungkin kalau lokal lagi ini ya, merangkak gitu. Tapi di ranah Minang, di Sumatera Barat luar biasa. Ratu Sikumbang, everybody. Tepuk. Gitu dong. Apa kabar, Uni Ratu? Hai, baik dong. Jadi aku panggilnya Uni ya. Uni lah. Uni tuh rasanya kayak lumayan tua soalnya. Lo kan masih muda kan? Oh enggak, sebenarnya Uni itu bukan menandakan tua atau mudanya, tapi lebih kayak panggilan keakraban atau kedekatan di ranah Minang itu lebih ke Uni gitu. Tapi fun fact-nya lo emang tidak lahir di Minang katanya? Iya, memang enggak, aku Di enggak lahir di Jakarta. Minang. Aku lahir lebih tepatnya di Serang, Banten. Serang, Banten. Kenapa lo bisa sebelum lebih jauh, beneran Ratu Sikumbang tuh siapa yang namain? Ratu Sikumbang itu storytellingnya panjang, kenapa bisa jadi Ratu Sikumbang? Secara singkat kok Sikumbang, padahal nama aslinya bukan Ratu Oh bukan kan? Nama asli aku tuh Ratu Prilia Menes. Barat banget. Susah juga kan? Barat Susah banget. juga kan? Enggak, biasanya nama asli lo itu harusnya menjadi nama panggung tuh. Nggak bisa, nggak mungkin kayak please welcome Ratu Prilia Menes. Oh iya. Jadi secara singkat deh, Ratu Sikumbang. Kira-kira kenapa adanya Sikumbang itu? Sikumbang tuh lebih kalau di Sumatera Barat tuh suku ya jatuhnya. Kalau di Medan tuh namanya marga gitu. Benar. Jadi lebih simpel aja. Gue ambil sukunya bokap. Oke. Sikumbang. Iya, temen gue ada berapa Minang, ada sukunya suku Pisang. Ya, Iya macam-macam. kan? Ada Jambak, Iya, ada macam-macam. Caniago, Piliang, Oke. banyak. Akhirnya lo mengambil nama Ratu Sikumbang. Pertama kali langsung nggak ada perubahan ketika terjun ke dunia musik? Oh iya, pertama kali. Karena dulu tahun 2000 kalau nggak salah ya, itu gue pernah ikut salah satu acara reality show di Antv. Itu satu keluarga sebenarnya bisa nyanyi. Nah disitulah adanya Ratu Sikumbang tuh dari acara reality show itu. Oke, Karena nama keluarga, iya karena keluarga gue tuh namanya pada saat itu keluarga Sikumbang gitu. Jadi dinobatkan lah itu namanya Ratu Sikumbang tuh gara-gara gara-gara itu. Iya. Tapi ini lo berarti lahir dari keluarga berkesenian? Yes, of course. Nyokap nyanyi. Bokap gue lebih ke musisi sih. Jadi pernah duet bareng kah dulu? Enggak sih, cuman kayaknya kalau kisah-kisahnya ini kisah-kisah romans bokap nyokap gue lah ibaratnya yang mereka pelaku seni lah gitu. Iya. Akhirnya turun nih ke anak-anaknya nih, berentet gitu. Berapa bersaudara sih lo? Berempat. Lo anaknya? 2. Anak kedua. Yang pertama nggak jadi menyanyikan? Yang pertama B-boy. B-boy gue tahu tuh. B-boy di Jakarta. Di Serang. Keren. Di Serang. Gaul ya. Bisa ya, Bang gue tuh. Hai B-boy. Kenapa inget B-boy itu kalau nongkrongnya di GBK gitu, di Senayan tuh B-boy. Enggak sih, emang dia jam terbangnya ya kemana-mana juga. Cuman Iya. lebih banyak grup dia itu di Serang, Banten gitu. Nah, pertama kali yang menyarankan untuk terjun udah di ranah Minang aja, nggak usah nyanyi pop. Nyokap sih. Nyokap. Mama. Karena kan kebetulan mama tuh dulu zaman beliau gadis tuh. Wah, gadis tuh ya. Iya, jadi dulu tuh nyokap penyanyi Minang. Pada masanya ya. Pada eranya. Jadi mungkin nggak sempat masuk dapur rekaman, jadinya masuk dapur rumah. Benar-benar dapur masak. Masak, jadi kagak jadi rekaman gue udah deh. Ya Allah, mudah-mudahan gue punya anak misalnya besok gitu kan. Anak gue deh yang gue orbitin, ternyata bener kesampaian. Ada doa tuh ya. Iya. Berarti lo ternyata proyek ambisius nyokap. Lebih tepatnya sih kayaknya. Enggak, tapi pas akhirnya nyokap coba menceburkan lo ke dunia musik, lo terpaksa atau memang dari dulu? Enggak. Gue suka banget nyanyi. Enggak, emang gue suka nyanyi. Sejak umur berapa sih? Dari TK sih gue udah nyanyi. Emang udah diarahin ke situ jalurnya gitu. Ranah Minangnya umur Kalau berapa? Minang ini pas SMP kelas 3 mau masuk SMA kelas 1 lah gue. Oke, sekolah tapi lo
bolak-balik itu ke Padang, ke Iya, Jakarta, kayak Padang, gitu. Jakarta. Karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan itu memang canggih ya. Lu bisa rekaman di Jakarta, ntar master lu tinggal kirim gitu kan ke Gampang daerah. lah pokoknya kalau zaman Kalau sekarang. zaman dulu tuh nggak bisa. Kita emang terbang ke sana, Hah? rekaman di sana, syuting di sana gitu. Untuk nyari panggung nyokap semua. Overall, Iya. Awal-awal gimana nyariin panggung nyokap gitu? Karena gue nggak tahu ya, apa mungkin ini teman-teman Minang juga yang nonton, apa semua acara dirayakan di sana? nggak sih. Pada masanya tuh dulu itu memang nggak ada kayak eranya yang sekarang ya gitu. Oke. Kalau sekarang tuh memang orang even ada apapun itu acara dia ngundang artis nih gitu. Pokoknya itu lumayan sukses kalau ada musiknya lah. Iya, pokoknya Acara ada itu. nama dikit diundang, ada nama dikit diundang. Kalau zaman sekarang, kalau zaman Iya. dulu kan emang susah ya kita untuk promotionnya kan gitu. Jadi dulu tuh orang bisa tahu gue dulu kan kita masih ada CD ya. Benar. Kepingan CD ya. Sekarang udah nggak main lah kan CD, sekarang udah pada Digital semua lah. digital semua gitu dan udah paling utama ke YouTube semua larinya kan gitu. Jadi dulu itu CD gue itu, kepingan CD itu bisa nyampe habis berapa puluh ribu. Gila. Nah disitulah nyokap gue nggak terlalu ngerasa sulit untuk promosiin gue untuk nyari maksudnya job gue ya, job desk gue gitu, nggak terlalu sulit karena dari penjualan CD itu udah meletup kemana-mana. Jadi orang tinggal kontak person kan di dalam CD klip itu, gue ada iya, tuh ada. di situ. Jadi komunikasi lah ini sama nyokap gue nggak perlu nawar-nawarin sini, nggak ada sih. Berarti awal-awal terjun juga nggak pakai manajemen? Nggak ada, emang kita pribadi aja sih, emak gue langsung gitu deh. Yang nyetak CD? Kalau nyetak sini sih gue kurang tahu ya, karena memang kalau di sana kan ada produser label gue sendiri, terus udah gitu ada yang memang bagiannya juga. Gue kurang tahu kalau di sini ya gitu. Mungkin dulu gue juga nggak tahu ya. Mungkin secara awam ya yang produsernya coba jualin kayaknya laku Betul, gitu ya. betul. Jadi kayak apa sih kalau bahasanya ngampas ya, apa sih? Ya kayak gitu. Broker kali ini. Jadi dia anter-anter gitu. Iya. Tempat-tempat orang yang jual-jual CD kayak gitu-gitu. Dan lu merasa lu adalah memutus generasi penyanyi lama dan penyanyi baru? Sebenarnya kalau dibilang gue memutus sih enggak ya. Cuman memang ketika gue masuk di start awal di ranah Minang ini gitu. Setelah gue masuk itu yang tumbuh bukan yang ya maaf nih bukan yang kalangan oldnya lagi, udah youngnya aja lagi sampai sekarang gitu. Jadi ketika lo lumayan naik namanya di ranah Minang, Sumatera Barat, itu semua akhirnya jadi ngikut tuh. Betul, belakang lo tuh. Betul. Oh, gila. Seneng gak tuh gue? Penggerak. Tapi gini, ini salah satu fun fact-nya juga yang gue tanya temen gue yang orang Sumatera Barat, akhirnya gue make sure kan, lo kenal gak Ratu Sikumbang? Gue bilang kayak gitu dong, karena gue pernah denger doang gitu. Terus gila itu terkenal banget di ranah. Ya Allah, amin. Udah emang udah terkenal, bukan amin lagi, udah terkenal ya. Masih setahu itu ya orang gue ya. Masih. Amin. Kira-kira kan. Sekarang kan penyanyi Minang tuh udah banyak banget, tapi hebat. Hebat. Nih hebatnya nggak palsu kan? Hah? Hebatnya nggak palsu. Enggak, gue tuh orangnya peres. Nggak peres gue. Maksudnya to the point gue. Support. Gue support. Enggak. Ya, Karena gini, karena dari faktor bukan usia lah, kita nggak bicara soal usia, tapi kayak zaman sekarang tuh kan generasinya udah beda. Ya gitu kan. Jadi gue sebagai yang udah di usia gue atau di tarafnya gue sekarang, gue tuh cuma cukup ngamatin artis-artis Minang yang baru, yang baru-baru hadir, yang mereka udah mulai up namanya. Iya benar. Ya gue cuma cukup mensupport pastinya cukup gitu. Happy lah ya. Betul karena ranah Minang jadi beragam musiknya sekarang. Gitu. Yang tadinya mungkin dulu cuman ada pop Minang, just pop, sekarang tuh udah ada ratonya, sekarang tuh udah ada Melayu popnya, yang slow rocknya, udah hebat udah bukan Minang udah the best nih sekarang pokoknya. Baik. Tapi pas kelas 3 SMP apa 1 SMA, culture shock nggak? Maksudnya berasa nggak capeknya? Terus lu masih muda, jadi udah kerja gitu ya, udah kerja. Enggak sih, kalau aku sih lebih ke happy-nya ya. Maksudnya lebih ke happy-nya, kayak gak nyangka, ternyata yang kapasitasnya gue lahir di Pulau Jawa nih, ibaratnya Serang, Banten, dan yang gue bukan lahir di Sumatera Barat. Mungkin orang tua gue emang asli orang Minang dua-duanya gitu. Dan gue dididik memang dari orang tua yang darahnya bener-bener pure Minang gitu kan. Jadi kayak yang gue gak ada ngerasa yang kehilangan masa anak-anak gue, atau aduh kocar-kacir gue nyanyi sana-sini. Emang jam terbang gue pada saat itu parah sih. Parah pokoknya. Gila. Lo paling sadar ketika lo merasa gue terkenal ya, di momen apa?
ada. Kan beberapa Ada. maksudnya beberapa di entertainment, di artis gitu kan akhirnya menyadari iya ya gue terkenal, mungkin tiba-tiba lo dipanggil, Jadi tiba-tiba enggak. ada yang foto. Itu momen yang paling ngocak sih kalau menurut gue. Kenapa tuh? Jadi pada saat itu ya umur gue kan masih muda juga waktu itu kan, masih 16 atau 17 tahun kalau nggak salah. Jadi bangun tidur ya kan, diajak sama Adang. Kebetulan kalau di Padang tuh Adang tuh kayak om lah ya jadinya gitu ya. Sama Adang, Ratu mau ikut Adang nggak ke pasar? Ayo, kan kita seneng ya namanya kita tinggal di sini. Terus gue pengen nih sekali-sekali di Padang tuh melipir ke tempat-tempat yang gue belum pernah gitu kan. Mau Jadi, lihat-lihat lah betul, sekitar. gue ikutlah ke pasar. Itu pasar raya namanya kalau di Padang ya. Tengah kota Padang. Bener. Gila. Jadi ya lu kebayang lah yang namanya pasar ya, rame. Jadi datang, udah nyampe lah nih ceritanya nih di pasar. Gue gak tahu nih kalau misalnya, gue tahu kalau itu suara gue intinya gitu ya. Cuman gue gak tahu kalau misalnya gue se-famous itu pada saat itu ya gitu ya. Tapi ketika lo pertama kali denger, ih suara gue, lo cuek aja? Seneng dong, gila langsung. Excited gue, gimana tuh diputer gitu kan. Jadi gue cari-cari di mana. Oh di sini muter terus gue jalan lagi gitu kan. Oh terus di sini juga muter gue jalan lagi kayak gitu kan. Ih seneng banget ya gitu. Riset kecil-kecilan nih bagi lo. Ember. Terus udah gitu selesai gue denger dari tempat sini semua pada putar lagu gue, ya udah gue cabut dong karena udah selesai. Dan kebetulan gue nyari CD gue itu betul gitu, pengen gue beli. Nah ternyata dari antara tempat toko kaset yang gue singgahin intinya gitu, ada yang ngeh kalau itu gue pedagangnya. Betul. Nah karena dia ngeh itu Ratu gitu kan, lari lah nih. Lari dulu nih dari yang satu, ya kan? Yang lain masih pada ngintip-ngintip gitu kan. Penasaran. Bener gak ini? Bener gak nih? Jadi yang nekat itu salah satu pedagang kaset. Memang ada tuh yang nekat nyamperin gue, lari nih kucuk. Manggil, Kak, Akak lagi Ratu Kumbang nah, gitu kan? Bahasa Padang lah ya. Iya, bahasa Padang. Ntar translate lu masukin lah di bawah. Tolong editor ya. Jadi gue bilang dong, dengan secara lugunya kita pada saat itu gitu ya. Iya bang gitu kan. Iya. Onde katanya gitu kan. Happy banget dong. Katanya Ambo sobo langsung dia penyanyinya katanya gitu kan. Ambo Satio Harimamutan lagunya pokoknya gitu-gitu. Lo ngerti gak? Gue ngerti ya. Setiap hari muter lagunya gue seneng banget gitu. Jadi dia seneng banget kan. Ambo Satio Harimamutan lagu Akak di Lapau Ambo katanya gitu kan. Di tempatnya dia di tempat toko kasetnya di lapaknya dia lah. Gue bilang makasih ya bang. Gue bilang gitu kan. Oh nih Ambo bawa CD-nya kak. Katanya gitu kan. Mau dong minta tanda tangannya. Dia bawa dong spidol apa pulpen gue lupa deh. Pokoknya intinya dia minta tanda tangan. Ya gue kasih dong ya kan. Desain tuh ya. Dan itu first time banget Ratu untuk yang gue nanda tanganin cover kaset gue sendiri. Sebelumnya lo nggak? Ya maksudnya kan gue pada saat itu gue nggak tahu kalau gue akan se-famous itu ya. Oke. Tapi secara pendistribusian namanya strategi, mungkin label lo, manajemen lo pada saat itu tolong dong 10 tanda tanganin kita mau kuis misalkan. Nggak ada. Jadi itu pertama kali di situ. Betul. Dan itu orang yang beruntung menurut gue sih. Mudah-mudahan masih ada ya bang ya, kita nggak tahu gitu. Terus ya bang itu dia orang yang beruntung. Gue nggak tahu ya dia bakal nonton podcast ini atau enggak. Yang jelas dia abang-abang itu orang yang sangat beruntung buat gue karena dia orang pertama yang dapat tanda tangan gue pada saat gue se-famous itu. Gila. Itu kalaupun masih ada terus dijual ke kolektor lumayan harganya tuh. Iya kan? Tiba-tiba kan. Tapi pas saat itu semua orang akhirnya merapat. Berhubungin lo. Iya, karena dia gini kan ngomongnya. Wah capek lah. Iya. Namanya orang pasar tuh kan kalau dibilang ini kayak balai gitu jadi rame gitu. Capek lah. Kurus kumbang gitu. Anjir gue bilang gitu. Rame dong gitu kan. Tapi om lo bilang apa om lo? Ya Adang gue cuman yang senyum ngeliat gue disamperin orang rame gitu. Sampai ada beberapa yang pedagang kasetnya ngobrol nih sama Adang gue gitu. Iya ini anak saya. Pokoknya pakai bahasa Padang lah. Yang gue denger gitu ya, ini anak saya. Iya. Oh ya makasih loh katanya. Udah diputer-puter lagu. Iya. Terus ada yang bilang ini laku keras ini. Saya aja baru hari ini beli 25 keping udah habis. Ini udah beli lagi nih. Udah sampai 50 saya beli. Udah tinggal 3 katanya gitu-gitu. Pokoknya gue bilang segitunya ya orang pengen tahu gitu tentang album Talambe Pulangnya gue gitu. Diva loh ya. Diva Minang. Belum. Urusan Minang pokoknya kalau denger Ratu Si Kumbang luar biasa. Amin. Tapi era itu akhirnya lu lumayan dikenal orang, terus cukup dapat exposure-nya tinggi.
sangat tinggi. Tapi panggung udah mulai padat. Oh, jangan ditanya. Iya, jaga-jaga sikap nggak pada saat itu? Bukan jaga-jaga sikap sih, lebih tepatnya kalau gue sih orangnya sampai sekarang pun sikap gue masih tetap, maksudnya attitude kita tetap dijaga gitu. Walaupun kita besar atau lahir bukan di Padang sendiri gitu kan. Kayaknya gue pikir nyokap bokap gue tuh ngajarin gue banyak hal intinya gitu. Ya maksudnya attitude kita bukan hanya dalam momen-momen tertentu, tapi kayak semua ya, general gitu. Jadi kamu perform pun, kamu ketemu orang atau apapun itu, kamu dengan bagaimana mama papa ngajarin intinya gitu. Tetap sih gue. Gitu. Menurut lo, apa sih yang membuat album itu menjadi meledak gitu? Selain ada regenerasi penyanyi baru ya. Menurut lo pada saat itu mungkin advice dari produsernya apa? Ini karena ini karena liriknya ini karena itu. Pada saat itu apa? Kalau pada saat itu sih yang gue cerna ya. Sekarang yang gue cerna sekarang. Pertama, lagu-lagu di album itu enak-enak semua. Pertama. Kedua, emang produser gue pada saat itu kebetulan kan boleh lah gue sebutin ya. Boleh. Bang Agri Mustaqim itu dulu beliau anggota dewan. Gitu. Jadi memang dia support banget intinya gitu loh. Jadi bener-bener kayak jor-joran banget sih dia untuk promo itu, bener-bener dia jor-joran banget gitu. Cuman gue nggak tahu ya jor-jorannya dalam konteks apa. Yang jelas gue pada saat gue hadir di Ranah Minang itu, gue tahu dari beliau kalau ternyata nama Ratu Kumbang itu se-famous itu gitu ya. Jujur gue ngerasa berat sebenarnya gitu karena menyandang nama yang gue harus jaga itu semua intinya gitu kan. Karena itu nama marga ibaratnya. Betul, suku, sorry. Terus udah gitu produser gue udah sampai totalitas nih sampai ngejadiin gue sampai ada di titik ini. Sampai lo tahu setiap gue ke Padang itu pasti ada jam terbang gue. Jadi kayak Ratu, kata produser gue misalnya gitu, Ratu bisa nggak ke Padang besok atau ini gitu, mau apa ya bang gitu kan, gue bilang gitu kan, karena gue kebetulan sama produser gue tuh manggil dia abang karena gue nganggap dia udah kayak kakak ya ibaratnya gitu ya. Terus ini Ratu mau ada talk show di Padang TV. Aduh, aku sudah sampai TV guys. Begitu kan. Iya. Banget dong gitu kan. Diundang TVRI Padang gitu kan, RRI Padang gitu lah. Intinya semua invite gue pada saat itu gitu. Tapi lo secara leluasa udah mulai nggak enak dong keluar di daerah Padang ya. Iya, jadi, terbatas bener. Iya, jadi mau kesini takut salah. Kalau gue sih berpikir gini ya, bakalan lah orang hafal sama wajahnya Ratu Kumbang kan, gue bilang gitu ya. Ternyata nyokap gue bilang gini, jangan salah kamu. Orang yang fanatik dengan kamu, dia akan tahu dari ujung kepala sampai ujung kaki aja orang tahu itu Ratu Kumbang. Gila. Sebetulnya nyokap lu udah mendalam entertainment kayaknya ya. Oh, bukan. Kalau emak gue jangan ditanya. Advisor yang baik buat anaknya gitu. Jadi dikasih tahu secara detail gitu. Meskipun lu, gue ya artis, gue terkenal, tapi kayaknya nggak deh, orang masih biasa-biasa aja deh gitu. Gue juga mikirnya gitu karena gue merasa pada saat itu bukannya gue nganggep artis Minang ini konteksnya B aja ya, bukan. Tapi lebih kayak pada saat itu kan pemikiran kita anak-anak ya, kayak semua orang dia tahu gue gitu loh ya, walaupun yang kayak gue denger Ratu Kumbang tuh terkenal atau gimana, kayaknya nggak semua orang deh intinya tahu gue gitu kan. Ngomongin tadi fans fanatiknya gila-gilaan, kalau kata nyokap lo bakal diperhatiin dari ujung pala sampai ujung kaki ya kan. Itu garis keras semua. Paling pertama kali experience nggak enak ya dari fans apa sih? Maksudnya secara ya lo yang tadi lo bilang kemana-mana lumayan dikenal gitu. Lo lumayan, aduh kok jadi risih ya gue. Experience pertama ingat gak? Sefanatik itu pokoknya. Apa ya, kayak kalau dari gue sendiri sih sejauh ini nggak ada yang fans gue sampai yang huru hara banget sih, enggak ya. Cuman kayak histerianya mereka tuh kayak, bener gak sih ini Ratu Kumbang ada di sini gitu. Karena yang mereka tahu kan Ratu Kumbang tuh di seberang gitu kan, nggak ada di Padang gitu. Jadi ketika gue lagi ada mungkin event atau apa gitu, terus gue ambil spend time waktu di sana agak berapa hari gitu kan, gue ngider gitu. Jadi mereka ketemu sama gue kayak cuman pengen peluk gitu. Kayak pengen gitu. Dinotis ya. Ini beneran gak sih, sampai lu tau gak sih pipi gue pada gini-giniin. Pada gini-giniin. Tapi jenjang umur ibu-ibu kah? Apa semua? Semua, ibu-ibu, anak muda. Kalau anak-anak kecil, lu tau gak sih fans gue tuh sampai kecil-kecil. Nanti sampai dipeluk-peluk, sampai histeris banget. Gila. Pokoknya sampai bener-bener ada yang ngeliatin MP3-nya dia gitu. Pada saat itu kan belum ada
belum ada apa Spotify gitu Iya, kan. belum ada DSP Belum lah, belum ada Jadi dia liatin, digital gitu. aku lagu-lagu kakak semua loh nih di MP3 Iya, aku, iya, iya, iya. diliatin. Gue bilang, Ah. oh iya lagi sampai se-full itu loh album gue bilang gitu kan. Tapi lu pernah buat kayak event meet and greet kah? Oh sering dong. banget, aku sering banget. Pada saat itu aku sering banget pokoknya. Karena pada saat itu kan gue kayak, kita pikirannya masih fresh juga, belum Ah. ada mikir yang kayak gimana-gimana. Dan Ah. saat itu yang adanya fans club penyanyi Minang tuh baru gue. Iya. Apa nama fans clubnya? Queen Lovers. Queen Lovers. Halo teman-teman Queen Lovers. Hidup Queen Lovers. Tapi kalau ngomongin fans mah pasti banyak. Haters gimana haters? Oh, haters Nah itu gua. dia Bukan dong. lagi gila. Kan kayaknya Ratu Sikumbang kan fansnya pasti histeris meluk. Tapi Betul. ngomongin haters ada nggak? Haters gue lebih banyak daripada Masa? Bel. Apa alasan Karena dikasih? buat gue haters itu bukan orang yang pembenci gue, orang yang paling mencintai gue lebih dari Queen Lovers gue. Benar. Gitu. Itu banyak banget. Apa yang dibenci coba? Ya banyak lah kayak dari panggilan gue misalnya kok panggilannya Tete padahal orang Minang, penyanyi Iya, Minang, nyari duit di iya. Minang tapi panggil Tete. Iya. Itu jadi permasalahan tuh sama haters gue. Wow. Terus dari itu kayak apa namanya? Kalau perform atau misalnya lagi nge-live gue jarang ngomong bahasa Padang nih, bahasa Indonesia aja gitu. Enggak usah sosok Jakarta deh, padahal orang Minang misalnya Iya, kayak gitu. Itu menurut gue sikap rasis yang tidak disadari sih sebetulnya. Padahal sama-sama Banyak. aja Udah kan. gitu kayak fashion style gue kan kalau fashion style gue karena gue di sini ya dan mungkin bukan gue ngebedain antara di daerah dengan Ya, di sini. oke. Kan itu bicara soal selera Iya, kita benar. berstyle, berpakaian. Iya, benar. Pakaian gue tuh kan mau hari beda lah dengan harian ketika gue perform juga beda kan gitu. Jadi kalau harian tuh gue bener-bener yang gila sih gitu. Nyantai gitu. Nggak maksudnya kayak Iya, bener-bener iya, yang iya. orang tuh tahu, maaf nih ibaratnya Tahu pasti otak banget ya gitu loh. Artis nih. Gitu. Iya. Itu pasti banyak yang kayak nilai lo, ih, ngartis banget nih. Benar. Iya kan? Enggak, emang bener Ngartis banget Bener. nih. Artis banget sih Bang. Iya. Juga artis daerah lagu Padang Ah. begitu. Padahal mereka nggak tahu Padang ini menurut gua udah sama konteksnya dengan nasional. Bener. Karena kota besar juga kan. Bener lah. Iya. Orang siapa nggak tahu Padang? Makanan Padang aja orang tahu. Dendeng balado. Oh, Rendang. rendang. Oh, apa gulai apa sih? Gulai jari yang Iya, gue tahu. Gue karena meskipun gue bukan orang Minang, gue sering ya karena makan Padang sering ya sering Pasti banget. lu kalau dikasih orang makan Padang lu pasti semangat banget kan? Itu udah makanan general mungkin. Gila sih. Jadi semua orang pasti Itu sampai suka. ke luar negeri, tau nggak? Iya. Balik lagi ke karir lo, Uni. Katanya dipanggil Teteh. Kenapa dipanggil Teteh? Itu kontroversi banget sih. Gue Nah, sebenarnya udah awalnya gimana tuh orang akhirnya tahu? Kok dipanggil Teteh sih gitu? ya sebenarnya udah sempat gue klarifikasi kenapa Ah. Teteh. Gue nggak mengharuskan nih, maksudnya Ratu sendiri juga nggak mengharuskan Oke. semua orang-orang Minang manggil aku Teteh. Enggak. Mhm. Aku udah berulang kali setiap aku live atau apapun itu aku selalu bilang kayak gitu. Cuman yang panggil aku Teteh itu berarti mereka yang tahu siapa aku. Yang Gitu kalau kenal aku lebih sih dekat. kenal lebih dekat gitu. Jadi kayak Teteh, misalnya kadang kalau misalnya gue perform nih di mana gitu, Teteh, oh berarti dia tahu gue mikirnya gitu sih, Iya, lebih iya. gitu bukan yang kayak, kamu manggil aku Teteh ya, jangan Uni, nggak ada, Nggak ada gue nggak mengharuskan lah ya. Enggak, karena terus udah gitu juga gue lahir di Jawa, Oke. ya kan, lingkungan gue nggak jauh-jauh dari Sunda dan Jawa, Oke. jadi panggilan Teteh itu karena lingkungan sih sebenarnya gitu loh, bukan paham, karena keharusan, enggak gitu. Ini fans lo pas denger kayak gitu, oh berarti gue kalau biar lebih kenal deket, gue panggil Teteh aja deh. Nah, ya, kalau itu sih balik ke diri masing-masing ya. Bebas-bebas aja ya. Kita nggak maksa dan nggak mengharuskan Oke. kamu panggil aku Teteh. Gitu. Iya, Aku iya, boleh iya, panggil iya. kakak, Uni, Mbak, Iya. apa aja boleh asal jangan kamu panggil aku tante. Enggak dong. Masih muda. Enggak dong. Aduh. Akhirnya karir lo lumayan naik, alhamdulillah. Regenerasi yang paling berasa dari lo sendiri, ya kan? Ini dan lo mengakui kan, pokoknya setelah gua banyaklah penyanyi-penyanyi baru. Ya, Oh, iya, betul. penyanyi-penyanyi baru dengan Betul. album juga yang bagus-bagus, Betul, ya kan? betul. Dengan nah, tanggapan lo akhirnya lo bisa memutus regenerasi, bukan memutus ya, menjadi pop Minang nih lebih muda gitu, lebih fresh Mungkin gitu. gue lebih menjebatani kali. Iya. Gua Perantara lah. Perantara, benar-benar. Jadi yang lebih tepatnya gue bukan memutus ya. Iya, bukan memutus. Gue itu lebih ke arah
menyemangati yang lain-lain. Oke, Yang muda-muda ini jangan takut untuk berkarya, paling utama. Dan berkarya itu nggak mesti kita harus lagu, maaf nih, bukan mesti harus lagu Indonesia atau mungkin lagu Barat. Nggak, kita kan punya daerah ya. Benar. Daerah kita sendiri ya, kenapa nggak kita majuin dulu industri musik di daerah kita? Itu Minang gitu. Ya kan, jadi kembali ke topik pembicaraan tadi, emak gue, mama tuh kebetulan dia dulu pada masanya itu kan penyanyi Minang, ya kan. Nah beliau pengen banget nih kalau dia punya anak tuh pengen deh jadi penyanyi Minang gitu. Dan support sistem yang paling kuat itu adalah dari mama sama papa. Keluarga gitu kan. sendiri. Benar, keluarga sendiri. Hayo. Padahal gue sempat insecure pada saat itu, bisa nggak ya gitu nyanyi lagu Padang gitu. Terus bagus nggak ya kalau misalnya gue nyanyi lagu Padang? Karena kan gue basicnya sebenarnya lebih ke pop R&B kan gitu. Dan lebih ke all round sebenarnya, bukan lagu daerahnya gitu. Jadi apa aja sebenarnya kalau di gue ya gitu. Tapi karena ini adalah experience baru gitu, coba gitu kan. Kalau bahasa Padang kayak gue bisa belajar gitu, gue pikir. Emak bapak gue kan kalau ngomong sama gue bahasa Padang terus. Tapi lo ngebalikinnya? Bahasa Indonesia. Karena pada saat itu belum bisa. Iya, tapi sekarang udah paham lah ya. Nah kalau sekarang jangan lo tanya. Gila, diksinya aja udah. Keluar rumah aja gue nih bahasa Padang. Daily aja udah bahasa Padang ya. Nah gitu. Gak bisa lepas gue. Iya. Nah akhirnya lumayan untuk memajukan beberapa musisi yang lain. Tadi lu sempet di offline ya, teman-teman yang lagi nonton, kalau Uni tuh sempet pengen gua bahasa Padang tuh kayak musisi-musisi yang lain dari daerah. Akhirnya orang hafal gitu. Karena lagu kan sebetulnya general kan, mau bahasa apapun lah, secara musik bagus, orang tuh akan tertarik. Betul. Dari ini kita ngomongin suku dalam konteks suku yang maksudnya memperkenalkan ya bahasa. Ya. Orang mau dari suku Jakarta, Betawi kek, Sunda kek, kalau demen lagu Jawa dia bisa aja apal, ya kan? Lo ada keinginan atau tujuan bikin masif bahasa Padang lewat lagu? Oh, bukan ada tujuan lagi dong. Itu keinginan berat terbesar gue sebenarnya gitu. Cuman mungkin kita belum ketemu aja bahan yang tepat gitu loh. Bahan yang tepat, konten yang tepat, atau lagu yang tepat tuh gimana kita mau buatnya supaya semua, bukan hanya orang Minang sendiri, tapi semua kalangan dari semua daerah tuh juga bisa masuk gitu. Iya. Dan gak malu buat nyanyiin gitu. Bener. Karena banyak banget musik. Walaupun gak ngerti gitu kan. Iya, sama deh kayak gue gini deh, kita ambil sampelnya deh. Sama kayak gue gini, gue gak ngerti nih salah satu lagu Jawa deh, Jawa. Yang kita tahu Jawa lah ya. Kalau musik lah, musik yang enak, yang mungkin yang gimana, walaupun sebenarnya lo ngerti gak misalnya? Gue gak ngerti misalnya. Nah, gue juga gak ngerti gitu. Secara gue orang Padang nih. Iya. Hai guys. Belum masuk nah. Ayo cepat. Iya, oke. Susah ya kalau udah jadi emak-emak ya, lu harus ngerti ya. Paham kok, tenang aja. Kita semua di sini sudah berkeluarga, jadi kita paham dan gak apa-apa. Harus ngerti gitu. Gak apa-apa. Iya sayang, duduk nah. Pintar. Oke. Udah hilang deh gue ala-ala gedes gue kan, udah jadi emak-emak gue. Oke, back to topic. Oke, silakan. Ini viralnya di sini kayaknya deh. Oke, yuk back to topic. Akhirnya pengen mengenalkan lah kayak AMD Lape. Terus tadi apa? Kampung Nanjau di Mato. General akhirnya orang tahu, dan lo pengen buat lagu kayak gitu-gitu lagi. Bukan kayak gitu-gitu sih. Maksudnya gitunya terkenalnya. Yes, kita mau bikin versi baru lah intinya. Cuman mungkin kita cari tema lagunya seperti apa. Karena kalau misalnya kita masukin tentang cinta kayak nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya, kayak ya maaf nih, kita ambil lagi contoh ke Jawa atau ke Batak. Mardua Holong Batak coy ya. Itu bahkan sih? Sekarang lagu Batak tuh lagi hype juga di kan, skena Jaksel gitu. Tuh menjadi bahan untuk karaoke night. Jangan juga Batak Jawa, bukan Batak dan Jawa aja. Ambon juga sekarang lagi naik. Gila, enggak tuh. Keren banget pokoknya. Pokoknya enggak ada yang enggak mungkin. Lebih beragam sih. Bener, enggak ada yang enggak mungkin sekarang itu. Semuanya jadi mungkin. Cuman intinya kita harus mesti ketemu musisi yang pas untuk bikin kemas satu lagu itu sebagus mungkin, senyaman mungkin, sampai akhirnya tuh dunia tuh tahu. Itu loh. Itu misi yang bagus ya, teman-teman. Harus Minang tuh kita harus selalu ada rasa keinginan buat ngajak teman-teman penyanyi Minang yang lain untuk coba yuk kita kolaborasi bikin kompilasi EP kah atau album, biar ya lumayan akhirnya mengenalkan banyak orang. Ada sih sebenarnya kalau kepikiran gitu, ada udah dari lama. Karena gue tuh tipikal orang yang punya berbagai macam ide untuk bisa ngasih karya yang berbeda buat fans-fans kita masing-masing gitu ya kan. Dan gue mau di salah satu yang tadi lo bilang,
kita bikin satu kompilasi deh Iya, misalnya dengan berapa banyak artis di dalam situ gitu. Gue pengen banget tuh sebenarnya. Itu dream gue sih sebenarnya itu. Cuman itu belum bisa gue aplikasikan karena ya itu dia, kita perlu waktu lah ya. Karena kan artis ini kan banyak dan nggak mungkin kita hampir semuanya kita comot, nggak mungkin dong. Otomatis kita bukan kita memilih ya, tapi kita cari nih yang dia punya power dalam lagu dia nih, apa nih lagu yang mana, oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini gitu kan, kayak gitu. Baru gua kumpulin, kita mungkin meeting dulu atau gimana. Sebenarnya itu udah ada planning sama gue, cuman kita mungkin masih menunggu waktunya aja dulu gitu lah. Intinya gitu aja sih. Waktunya aja dulu. Jadi mungkin teman-teman Minang juga lumayan, akhirnya yang di ranah Sumatera Barat pun juga lumayan, wah keren. Sekarang musisi yang awalnya dari Minang udah lumayan nasional. Dan gue juga mau ngebuktiin gitu ke semua, bukan hanya penyanyi Minang ya, maksudnya ke semua musisi intinya gitu, yang memantau pergerakan Minang tuh bukan berarti kita artis Minang atau pelaku seni Minang tuh masing-masing, enggak. Jadi kita tuh saling gitu. Oke. Terus di Grassroots ada gosip gitu di Grassroots? Oh banyak. Apalagi gue. Gue kan di seberang nih, ibaratnya tinggalnya. Gue kan nggak tahu pergerakan di Minang ya. Maksudnya nggak tahu lah gogon-gogonnya tuh ya. Bener. Ngomong apa tentang gue nggak. Gue nggak pernah mikirin dan gue nggak pernah dengerin. Karena gue tuh kalau berkarir intinya gue hadir di Minang itu untuk berkarya. Gue kasih hal yang terbaik buat kalian semua gitu. Gue mau ngasih warna terbaru di Minang, dan gue nggak mau nih musik bla 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 segala macam, nggak ada. Kita kan namanya bukan tugas ya. Gue hanya pelaku seni yang ingin menghibur semuanya. Dan gitu juga loh, buat memajukan Minang sendiri kan. Betul, ya bukan kan? Untuk yang maksudnya gue harus kontroversi nih, gue ada gimmick lah. Oh enggak sih gue. Tapi memang gue adalah artis yang sangat kontroversi, asal lo tahu ya. Di Minang tuh gue paling kontroversi. Paling trending. Paling trending yang versi karya, dan paling trending versi yang kontroversi. Balik lagi ke haters, lo pernah gak sih kalau lagi jalan tiba-tiba ketemu fans lo atau ketemu haters lo, terus lo langsung kayak dilabrak? Oh enggak. Tiba atau diteriakin kan? Dasar lo ini gitu. Kita nggak ada tahu. Alhamdulillahnya sih. Alhamdulillah nggak ada. Itu dia ya. Gue selalu bersyukur sama Allah tuh, ibaratnya seberapapun banyak orang ingin berusaha untuk menjatuhkan gue, ya kan? Sebanyak itu pula kekuatan Allah kasih buat ngelindungin gue. Gimana caranya orang jangan menganggap gue remeh atau melecehkan kita lah, intinya gitu ya, nggak ada. Alhamdulillah sampai sejauh ini gue berkarya udah dari tahun 2000 berapa sih, 2004 ya? 20 tahun? Iya, ya Bi. 20 tahun? Hah? 2009? 8? Oh 2008, gue dari 2008. 16 tahun guys. Gila 16 tahun sekarang tuh kelas 2 SMA ya. Iya, 2000, pokoknya 2008 itu udah berkarya gitu. Tapi sebelum 2008 gue sebenarnya udah nyanyi lomba-lomba kayak gitu. Tapi di Minang enggak? Di Minang belum. Oh, di Minang belum. Memang meniti karirnya dibawa di Pulau Jawa ya. Iya. Oke. Ini salah satu menurut gue yang cukup jadi bentuk lo untuk memajukan Minang, itu bentuknya ketika lo hadir di festival besar di Pesta Pora. Of course itu. Ini mungkin teman-teman yang nonton, teman-teman Minang pun juga yang nonton, ada yang tahu, ada yang mungkin nggak tahu. Jadi Pesta Pora itu ada salah satu festival musik atau lebarannya anak musisi lah. Itu semua kumpul jadi satu 3 hari dirayakan di Jakarta. Di apa sih, PRJ ya? Di J-Expo Kemayoran. Di J-Expo Kemayoran. Dan waktu itu Uni main di situ. Yes, aku terpilih salah satunya. Oh my god. Gimana rasanya nih? Seneng sih, gue tuh rasanya luar biasa banget. Excited banget lah. Ya kan, apalagi tiap tahun kayak ini festival. Tadi gue sempet bilang sama Uni, gue tuh suka nonton festival. Cuman kalau lama-lama ketika nonton Pesta Pora atau Synchronize Festival, salah satu festival itu, hasrat setahun tuh udah selesai. Karena udah bisa nonton semua sama ya. Keseluruhan. Nonton yang nggak tahu, nonton yang tahu gitu. Jadi experience baru. Pada saat itu ditawarin pertama kali. Seneng banget sih yang pasti ya. Karena kan sebenarnya kalau untuk job ini kan kebetulan manajemen gue sendiri kan, gitu. Jadi kebetulan itu langsung yang lobby tuh Mas Kikinya langsung pada saat itu. Kiki Allah Ucup. Yes, salam. Gila. Capsir. Kalau nonton ya, jangan lupa next. Jangan lupa next. Masukin lagi. Tolong bikin tour lah, nggak cuma bale gitu. Masa tur Sumatera bale kan? Lo bikin tur dong. Iyalah, Sumatera harusnya. Pada saat itu gue selain excited banget, gue sampai yang, aduh gue pakai baju apa ya gitu. Gue nyanyi lagu apa ya gitu kan. Karena gue bingung nih gitu kan. Ini adalah first time gue ada di acara Jakarta kasarnya kan?
acara musik besar gitu loh ya kan. Ya walaupun terserah sih mereka mau bilang ih lebay banget sih, tapi itu Tapi beneran sebegitu loh, Iya. itu bener-bener mampu sih, itu acara besar banget intinya gitu. Ada aja tuh nama aku di dalam situ tuh, Ratu Si Kumbang, ya ampun ada nama gue Iya. gitu, walaupun kecil-kecil ya nggak sih lo? Dengan ratusan artis, musisi kan, gila gue pernah satu Ada poster, Sheila on Bray. Seven, gue bilang Iya. gitu kan, aduh kata gue ada Inul Daratista, aduh gue bilang coba nama gue mana, gue liat ada nama gue, gue bilang gitu. Itu musisi yang biasanya cuman ya gue jadi penonton, gue nggak akan berbagi stage biasanya, ternyata lo ada dalam satu Ada di dalam event kan. Aduh, Ya, dan gue masih luar mimpi biasa. sih sebenarnya pada saat itu kan masih mimpi gitu. Ah. Kayak gue mau duduk best aja gitu di situ gitu. Ternyata gue lagi mikir mau nyanyi lagu apa, ternyata udah ada requestan. Anjrit. Audiens saat itu? Oh asik lah, berasa pulang kampung lah mereka. Secara yang nonton pasti kan perantau Minang Iya. ya, gitu yang ada di Jakarta Iya, gitu iya, kan. iya. Mereka langsung ngerasa kayak, gue lagi di kampung halaman kayak gitu. Dan lu jarang-jarang untuk manggung, bahkan baru pertama kali manggung festival kali ya? Oh, untuk Secara yang festival, nasional ya, iya, untuk nasional. yang nasional ya baru itu sih. Iya, dan mungkin orang pengen nonton artis lain, cuman pengen nonton lo juga, kedapetan ternyata satu acara. Iya kan? Itu kadang-kadang susah diluangkan oleh penonton tuh. Iya. Kayaknya dia mungkin gue lebih rela nonton Ratu Kumbang dia katanya asik. Iya dong. Kapan Tapi lagi dong? pada saat itu bukan cuma aku aja yang perform, ada artis Minang lainnya, ada Iya. Kintan, ada Ipang, ada Rame lah lumayan lah. rame. Happy. Pokoknya perwakilan dari bukan perwakilan. Siapa perwakilan? Taman Mini ya kali ya. Nah, jadi enggak, tapi memang di kebetulan dari Sumatera Barat tuh yang datang kita 3 orang. Oke. Yang ada aku, ada Kintan, ada Ipang. Oke. Pengen lagi dong pasti. Oh, lagi dong. Nggak kapok dong. Lagi. Au. Terus akhirnya udah manggung di Pesta Pora, lumayan festival besar. Next kalau manggung di Jakarta lu tuh bisa di mana sih? Ini mungkin pertanyaan awam nih orang-orang. Ratu Si Kumbang, manggung nih. Susahkah nemu jadwal lu di Jakarta? Jadi kalau mau lihat perform gue tuh sebenarnya gampang sih kalau di Jakarta ya. Di Jakarta tuh sebenarnya lebih tangkapan mereka tuh untuk bisa ketemu gue itu paling gampang dibandingkan yang daerah ya. Gitu. Karena kalau di Jakarta kan kita sekarang tuh udah ada organisasi Muda-Mudi Minangkabau yang memang mereka intens bakal bikin acara Minang terus kuliner gitu ya setiap bulan. Oh itu biasanya ada tuh di Plaza Blok M bukan sih? Yes, Blok M, kadang di Bandung, di Soalnya Trans Studio Mall Bandung. Iya. Kemarin di Bandung, cuman nggak bisa gue karena jadwal juga bentrok jadi nggak bisa. Sibuk kah? Cikarang, pokoknya mereka Iya. gitu loh. Jadi yang kangen sama gue tuh nggak sulit mereka untuk ketemu sama gue karena gue pasti akan ada di event festival kuliner Minang. Iya, karena beberapa kali gue tuh setiap ke Plaza Blok M tuh selalu festival kuliner Minang gitu. Betul. Dan ya ada nama artisnya gitu. Karena gue yang tadi gue bilang dari awal, gue tahu sih nama lo tapi emang gue tidak tahu sebegitu besarnya kah gitu diri lo atau nama lo. Nah, gue gak besar. Ya bener aja dong, lo jangan menghina dong, body shaming nih. Secara ketenaran dong. Yang bener dong agak jelasin. Nanti takut netizen beda nih tangkapannya. Banyak banget ya ini lo ya garis keras lo. Gue ngeri diserang nih sama fans lo. Serem kan, hati-hati lo. Haters gue lebih kejam. Gue tinggal mention lo, tolong dong. Tolong dibilangin fans lo. Nah, Kak. Uni. Oh iya. Uni gimana sih? Uni. Berubah-berubah, nanti jangan-jangan setelah kalau panggil gue Tete lagi. Jangan. Uni, katanya lu mau konser? Insya Allah. Tahun ini kah? Insya Allah. Aku masih insya Allah. Maksudnya kan kalau tahun ini kalau bentuk konser tuh sebetulnya ada clue-cluenya yang dipersiapkan, yang bisa dibocorkan secara sedikit, spill lah. Insya Allah, makanya didoain. Aduh. Biar lancar semuanya kan. Karena kan kita sedang progres untuk mempersiapkan. Karena ini adalah salah satu planning besar yang memang mau aku dan manajemenku wujudkan intinya gitu loh. Ini adalah salah satu konser big. Opsi-opsi tempat kira-kira gimana? Biar kita bisa membayangkan ternyata. Oh Jakarta dong, Jakarta. Okay. Rencana sih aku memang pengen ada 4 titik. 4 titik? Tour ya.
4 titik rencana. Sumatera juga? Ada, iya termasuk Sumatera, Oke. Tapi Jawa tetap kita ada juga. Iyalah, karena orang Minang pun di mana-mana Di mana-mana. dong. Minang Town tuh di mana-mana. Tapi kalau misalnya investor gue besar, mungkin bisa nyampe ke luar negeri gue. Tolong investor. Bisa aja kodenya. Nggak tahu ada yang mau jadi investor Iya, juga kan, yang abis benar. nonton podcast kita ya. Benar. Tolong gimana cari manajemennya? Tolong, Rere, tolong Rere. Ratu Sikumbang butuh berapa sih untuk manggung di mana? Iya, Gitu. benar. Ini ada pengalaman karena katanya Uni tuh sempat harusnya manggung di Amsterdam ya. Iya, tapi Iya. karena visa gue nggak keluar kan, Iya, jadi jadi nggak jadi. Terlalu mepet panitia. Cancel. Tolong di Europe tuh dipersiapkan 5 bulan 6 Betul, bulan. harusnya. Harusnya. Ya kan? Mungkin kayaknya baru kedapatan mimpi kali mengundang Ratu Sikumbang kali. Hampir aja itu. Aduh, kalau nggak kan Amsterdam. gue nyampe sono ya kan. Iya benar. Kota kicir angin. Yo Yeah. ini bukan toko roti lagi kan? Bukan dong. Jangan sampai disebut ya. Oh, Gue nggak iya di-endorse. dong. Gue nggak di-endorse. Enggak, Gila. enggak. Soalnya artis besar jadi nggak boleh ngomong produk. Asik, serem gue serem. Seret banget. Aduh, amin. Paling dekat manggung di mana? Paling dekat maksudnya, Jadwal. oh oke, tanggal 12 ini insya Allah perform di Tunnel Park Tangerine City. Rame sih. 12 ini jangan lupa nih orang Minang tuh Oke. ya kan. Single Ini terbaru. kira-kira podcastnya tayang kapan? Tayangnya kapan? Hah? Ah. Emang tayang udah dalam waktu dekat? Oh enggak, iya. Gila, Oh iya. seru gak promo. Oh iya. Dudul. Iya. Bulan ini insya Allah bulan ini. Ya udah keburu. Udah keburu. Gue tayang, tampil gue. Tapi kan jadwal lu banyak dan bulan depan pun kayaknya Agustus. Oh, yang Agustus. Agustus gue gak inget sih jadwalnya. Oh, terlalu. Kan belum direkap ke gue. Oh iya benar. Ini masih Juli dulu. Ini emang kalau bicara dengan artis besar teman-teman, ya kan? Duh. Hmm. Serem, jangan begitulah. Amin aja dulu gue. Amin. Kan setiap omongan positif tuh harus diaminkan. Tapi satu yang mesti kita ingat semuanya gitu kan. Ratu Sikumbang itu gak akan jadi apa-apa kalau gak karena kalian semua. Queen Lovers terbaik. Terakhir. Single atau album terdekat nggak ada? Ada yang mau tayang. Judul lagunya bisa Bunga Cinta di Hati Putih. terbang. Wuih, judulnya aja udah Bunga Cinta di Hati Putih. Iya benar. Keren gak tuh? Terima kasih Ratu Sikumbang sudah main ke beranda hari ini. Terus lo gak suruh gue nyanyi dikit gitu? Boleh Ref ya, clue dong. Nah, gue takut. Gue ya, Enggak. ada itu podcast yang gak pengen gue nyanyi dikit. Lo tau Enggak. gak orang yang gue datengin gue tuh bayar dulu. Makanya enggak, gue ngeri. Lo nggak mau membocorkan singlenya atau lagunya. Karena ini lagu udah bocor. Iya. Orang udah denger, cuma pasti gue pengen bikin menggelitik mereka untuk yang aduh dong Ratu cepetan keluarin Oke. gitu. Kasih sedikit. Apalagi gue mau keluarin yang versi akustik nih. Aduh. Coba sedikit. Gimana sih refnya gue lupa. Ini bisa jadi hal di depan disuruh nyanyi gimana ya Ref ya? Ini gue taruh di thumbnail nih. Gimana sih? Lo nggak haters lo langsung, ya lo kan bukan orang Padang sih, jadi nggak hafal. Gitu dong. Manusiawi. Oh, iya, lu. Ini kan bukan malaikat. Iya, juga tahu nggak? Hmm? Malaikatnya. Beda lah itu. Judul lagu gila. Oh, iya. Nggak, Ref bener nih. Kumbang babega indahnya hingga bunga dipandang saja udah mandaya denai tahara rasa katanya lapeh jadinya baraga bunga kembang patah malah menjadi ramuan hati dan mamang kabaju. Itu dia. Rana People keren. Tangan dong. Minangnya berasa. Minangnya berasa banget. Jadi lo tungguin aja single terbaru dari Ratu Sikumbang. Tahu mau akustiknya dulu atau mau langsung yang ada MV-nya gitu MV-nya. kan. Jadi sampai ketemu lagi Ratu Sikumbang. Terima kasih yaudah, sudah main di beranda hari ini. Tapi jangan kapok yang ngadirin gue di beranda hari ini. Gua tidak akan pernah kapok untuk berduet dengan diva. Oh my god. Gue tidak akan pernah kapok. Jadi sekali lagi terima kasih, karirnya sukses, amin. Semua yang direncanakan, semua yang diharapkan tahun ini berjalan lancar, amin. Amin ya rabbal Jadi sampai alamin. ketemu lagi di episode selanjutnya, Branda People. Bye.